Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Hari ini tanggal 4 November pada saat video ini dibuat ya. Paket yang Bang Tekno tungguin udah 2 mingguan baru sampai. Ini Bang Tekno ikutan PO ya. Tekno Pova 2 Neo yang online edition. Harganya 1,6 jutaan. Waktu itu ikutan PO pertama kali itu tanggal 17 pada saat launchingnya. Terus ya, yang menyebalkan adalah setelah tanggal 17 itu tiba-tiba di cancel pada saat tanggal 22, jadi udah sekitar nunggu 5 hari di cancel. Sebel nggak? Dan saya order ulang lagi pada saat hari yang sama ya, di tanggal 22 juga. Terus setelah beberapa hari kemudian mereka bilang ada kendala untuk proses Pova Neo 2 nya ini dan dia butuh waktu lebih. Terus dia minta perpanjang garansinya lagi. Oke, kita tambahin garansinya. Saya kasih tahu ya, jangan di cancel lagi ya. Nih sudah sebel banget ini. Terus dia bilang, iya bakalan tanggal 27, tanggal 28 Kak kirimnya. Dari tanggal 27, tanggal 28, statusnya baru tanggal 2 November dikirim. Dan sekarang baru sampai tanggal 4 November. Sebel nggak tuh? Nah ini dia nih paketnya. Tekno Pova Neo 2 dari Shopee. Kita langsung buka aja. Ini beneran sih kesal banget. Jadi kita nggak perlu bagus-bagus lah untuk buka ininya, buka bungkusnya. Biasanya tuh saya buka tuh pelan-pelan biar bisa dipakai lagi. Ini nggak usah lah, masih sebel soalnya. Terima paket aja sebel gitu, bukannya bersyukur nyampe gitu, tapi sebel. Kenapa? Karena telatnya, ngaretnya banyak banget. Oke, kita cuma dapat ini doang di dalam boxnya ya. Kamu bisa lihat aja tadi. Asal asli, cuma dapat HP-nya doang. Padahal janjinya itu dapat headset ya. Kalau dilihat nih ya. Mana tadi HP? Nih lihat ya status pesanan saya. Yang mana nih status pesanan saya di sini? Kita lihat. Di sini itu pre-order per tanggal berapa gitu, kita masih dikasih Tekno P1. Ini nggak dikasih, ini cuma dapat ini doang. Asal asli. Beneran nih Tekno udah ngaret ngirimnya, sekali terus di cancel. Sekarang juga nggak dikasih yang namanya headsetnya. Janjinya yang dari tanggal 17 sampai tanggal 23 gitu ya. Saya kan order masih tanggal 22 tuh, padahal 17 saya di cancel, tanggal 22 saya ngaret gitu ya, dan nggak dikasih ininya, headsetnya. Bener-bener deh, ini bikin kapok nih ikutan PO kayak gini. Udah beli PO 2 kali ya, yang nyampe cuma satu aja nggak apa-apa. RAM-nya 4 GB RAM ya, dengan ROM 64 GB. Ini adalah yang online edition, karena kalau yang bukan online edition harganya 100.000 lebih mahal atau 200.000 lebih mahal. Dia ROM-nya 128 GB. Ini saya sengaja beli yang ROM 64 GB. Udah ada NFC-nya ya, baterainya paling gede nih, 7000 mAh, layarnya 6,82 inch 90 Hz. Helio G85 Tekno Pova 2 Neo. Ini high quality katanya stikernya ya, tapi untuk ininya pengirimannya nggak high quality ya. Smart Friend, kita dapat bonus kuota Smart Friend 15 GB per bulan selama 24 bulan cuma dengan isi ulang 20.000 per bulan. Jadi kalau artinya nih, kalau misalnya kita isi ulang 20.000, 20.000-nya tetap ada ya. Pulsanya tetap ada, tapi kita dapat 15 GB. Lumayan banget. Nah ini dibahas lagi ya keunggulan-keunggulannya. Salah satunya adalah dia 18 watt flash charge dengan Panther Game Engine. Oke. Kita langsung unboxing aja. Asli bener nih Tekno, kalau emang nggak siap ya tinggal bilang aja baik-baik gitu. Orang udah nunggu 5 hari di cancel, terus order ulang, janjinya tanggal 27, 28 dikirim, tanggal 2 baru dikirim. Ngaretnya jauh banget. Oke, dalam boxnya di sini kita dapat HP-nya ya. Ini HP-nya. Kemudian kita juga dapat kartu Smart Friend yang tadi dibilang ya, selama 24 bulan dapat 15 GB. Lumayan sih, tapi sebel. Nah, ini juga dapat colokan kartu ya. Bentuknya biasa aja. Nah, ini charger adapternya. Charger adapternya outputnya 18 watt. Kemudian kita dapat kabel charger di sini, USB A, USB-C. Di sini ada Tekno 12+1, garansinya 13 bulan, petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Oke. Di sini kita dapat softcase ya, softcase Tekno Pova. Ini softcase-nya kayak gini. Ya, gitu softcase-nya. Di dalam kotak penjualannya kalau kamu beli, kamu nggak dapat headset ya. Oke, sekarang kita ke handphone ya. Kita selorotin aja.
Sorry ya, nih kalau misalkan pembawaannya kurang enak karena asli masih masih emosi gitu, masih sebel. Ini asli ini bodinya paling cakep ya daripada Tecnopova 4 Pro, Tecnopova 4, ini Tecnopova 2 Neo paling keren kalau menurut saya bodinya. Jujur, ini paling keren, padahal yang paling murah tapi paling bagus, paling keren desainnya. Kita buka dulu ya stikernya ya. Aduh, stikernya agak susah bukanya. Ini stikernya simpen aja, ditempelin di dusnya gitu ya, jangan sampai hilang. Jadi kalau ada masalah sama produknya, kita punya IMEI-nya gitu. Tuh, desainnya ini dia glossy ya, glossy kayak kaca gitu. Dan dia modelnya sama kayak Pova 4 Pro ya, dia agak naik. Ini kan agak naik nih. Nah, ini dia juga agak naik nih kalau dibandingin ya. Nih, Pova 4, Pova 2 Neo, Pova 4, Pova 4 Pro. Ini kan dia ngedoff dua-duanya ya, dua-duanya ngedoff. Kalau ini dia agak naik bagian kameranya, ini datar aja. Nah, ini agak naik juga bagian kameranya, tapi ini dia glossy-nya cakep. Dan ini kalau dipegang tuh bodinya tuh berasa lebih enak gitu ya, berasa lebih solid gitu. Keren banget asli bodinya. Desainnya ini paling kece kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kamu gimana, tapi kalau menurut saya, dan kemarin juga ngobrol sama reviewer lain juga setuju, dia juga bilang ini better untuk kualitas bodinya. Di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume. Untuk tombol powernya jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas polos ya. Dan di sisi kiri ada slot kartu. Kita lihat slot kartunya. Ini biasanya sih nggak hybrid ya, tapi kita lihat aja. Nih, slot kartunya nggak hybrid ya. Dan udah dipasangin kartu smartfren di sini. Ini dia nggak di lock ya, jadi kamu bisa pakai kartu apa aja. Ini karena emang kerjasama banding smartfren aja, nggak di lock. Jadi kalau misalnya kamu pakai Telkomsel boleh, pakai Excel boleh, pakai Indosat boleh gitu ya, pakai Tri boleh, mau pakai Live On, mau pakai Bayu juga nggak apa-apa, bisa. Ini cuman kartu bonusan aja gitu. Tuh, keren banget asli. Dan di sisi bawah ini kamu bisa lihat ya, ada port USB, port audio, masih dikasih port audio ya, lubang mic dan lubang speaker. Ini cakep asli desainnya, keren banget, cakep kece. Dan untuk tampak depannya, ini sekali aja ya, langsung kita setting-setting. Gini nih tampilan depan dari Tecnopova Neo 2 yang harganya cuma 1,6 jutaan. Ini layarnya nggak terlalu kelihatan ya. Ini layarnya kalau saya kasih lihat di sini, tuh layarnya udah punch hole. Keren nggak? Harga cuma 1,6 jutaan, layar punch hole. Terus juga layarnya bukan layar punch hole yang biasa ya. Ini layar punch hole-nya udah berasa gaming. Kalau dilihat di sini, kita lihat ya di sini ada nih screen refresh rate-nya. Tuh udah 90 Hz dan kita bisa pilih ya, mau 90 Hz aja, mau 60 Hz aja, atau mau dynamic gitu ya. Dia bisa menyesuaikan sendiri gitu. Kalau misalnya lagi butuh 90 Hz, dia akan pindah ke 90 Hz sendiri. Mantap ya. Punch hole 90 Hz. Nah, terus juga saya mau kasih lihat juga di sini untuk ini kan baru bener-bener baru dinyalain ya, belum di setting-setting atau install aplikasi macam-macam. Dia baru di setting aja untuk supaya bisa masuk ke menu gitu. Nah, ini saya sampai namanya Play Store belum login, terus WiFi belum connect nih ya. Ini ada sinyal smartphone karena kan ini dia smartphone-nya udah dipasangin dari sananya. Nah, kita lihat di sini untuk bagian storage-nya. Saya mau kasih lihat nih. Dari 64 GB yang terpakai berapa? Tuh, cuma 15 GB aja. Jadi dia tuh buat sistem bener-bener ramping. Ini asli kece sih. Dengan sistem yang seramping ini, ya pastinya dia lebih lancar ya. Mantap. Dan kalau dilihat di sini fitur-fiturnya, menu-menunya gitu ya, dia juga lumayan banyak gitu. Tuh dia masih punya Wow FM di sini. Kalau kamu lihat, dia berarti bisa pakai FM radio tapi harus colokin headset. Aduh, jadi inget lagi ini belum dapat headsetnya. Oke, sekarang kita cobain aja untuk kameranya dulu ya. Kamera depannya nih yang 8 megapiksel aja. Oke, kita cobain kamera depannya. 8 megapiksel Tecnopova 2 Neo, Tecnopova Neo 2 kayak gimana? Shutter speednya lumayan cepat, dan ini kalau dilihat hasilnya bening ya. HDR-nya juga jalan banget. Tuh hasilnya kamu bisa lihat sendiri. Dan untuk mode portraitnya kita cobain. Nah kayak gitu untuk hasil foto-foto kamera depannya. Sekarang kita lihat untuk ke kamera belakangnya ya. Di sini kamera belakangnya dia ada kamera utama, terus ada menu short video ya, terus ada perekaman video, ada menu beauty. Beauty-nya bisa buat badan, bisa buat muka juga, ada potret, dan juga ada super night. Kalau kita swipe kayak gini, fitur-fiturnya kamu bisa lihat ya, ada air shoot, panorama, dokumen, mode pro, slow mo, dan time lapse. Jadinya dia nggak ada mode kamera makro ataupun ultrawide, karena dia ini kameranya untuk kamera utama aja dan kamera potret gitu. Sekarang kita cobain ya, kamera utamanya, fotonya hasilnya kayak gimana. Oke, ini dua smartphone saudaranya ya.
POVA 4 dan POVA 4 Pro yang lahir berbarengan. Sekali lagi fotonya, ini foto boxnya POVA 2 Neo sendiri. Nah, di sini kita foto HP kompetitor biar kelihatan kualitasnya kayak gimana untuk fotonya. Gimana? Udah lumayan ya kalau untuk foto-fotonya untuk Tecno POVA Neo 2 ini. Dan kalau untuk ngelihat lebih dalam lagi, kita install dulu ya beberapa aplikasi. Oke, udah beberapa aplikasi saya install ya di dalamnya, dan kita bisa lihat nih dalamnya kayak gimana. Pertama, ini tuh dia udah punya sensor NFC katanya. Tuh, bener ya. Ada shortcut buat NFC di sini, jadi bisa buat cek saldo e-money nih HP dengan harga 1,6 jutaan ya, 1699. Yang kedua, kita lihat ya sensor-sensornya. Ini sensor sidik jari ada di samping. Terus sensor yang lainnya kayak gimana kita lihat. Dia punya gyroscope sensor, dan ini kalau dilihat sih kayaknya software ya gyronya ya. Terus dia juga punya sensor cahaya dengan kecerahan layar otomatisnya, jadi dia lebih ini ya, lebih responsif gitu ya, mengikuti kondisi sekitarnya. Terus dia juga punya sensor magnetik, jadinya HP ini udah bisa buat fitur kompas. Nah, buat yang tanya-tanya, buat yang suka nonton Netflix nih, saya kasih lihat ya. Kita buka DRM info. Terus di sini ada Widevine CDM, ini security levelnya L1, artinya HP ini bisa muterin film Netflix yang Full HD gitu, dia udah bisa harusnya gitu ya. Nah, terus di sini dia ini pakai prosesor Helio G85 dengan 4 GB RAM plus 3 gitu ya, maksimal 3 ini RAM extended RAM gitu, virtual RAM. Kita lihat skor Antutunya berapa. Dengan RAM 4, prosesornya Helio G85 dan skornya segini, 200 ribuan lebih. Ini kalau dipakai buat main game yang sedang-sedang gitu ya, ini udah lumayan sih. Main PUBG Mobile udah asik, main Mobile Legends juga udah asik gitu ya. Jadi udah enak banget kalau dipakai buat main game, harusnya. Ya, secara impresi awal setelah unboxing dan hands on dikit-dikit ini ya, dengan harga 1,6 jutaan buat yang online edition ini yang RAM-nya 4GB dengan storage 64GB, ini recommended sih. Ini baru impresi awal ya, kita belum review secara mendalam. Buat kamu yang pengen dibahas reviewnya apa aja, boleh banget komentar. Dan yang pasti udah bikin cukup puas sih sebenarnya sih kalau dengan spesifikasi kayak gini, harusnya. Tapi nanti kita bahas aja lebih lanjut di video reviewnya, walaupun masih agak sebel sih. Udah segitu aja videonya, Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP cakep, tapi pengalaman PO-nya menyebalkan. Ini diantara tiga ini paling enak loh dipegangnya, POVA Neo. Paling enaknya ini dipegangnya, lebih mantap.